Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sering dimunculkan narasi kalau tidak ada Tufanul Aqsa atau tidak ada serangan yang terjadi pada 7 Oktober 2023, Gaza hari ini akan baik-baik saja. Situasi akan tetap berjalan normal sebagaimana biasa. Hamas dan Jihad Islamlah yang memicu terjadinya genosida. Iran yang terus mengompori dan mensuplai senjata pada gerakan perlawanan inilah yang patut disalahkan dan bertanggung jawab atas kehancuran Gaza hari ini. Awalnya terkesan logis, tapi memang seperti itu seharusnya. Narasi ini jelas menyalahkan korban, namanya victim blaming. Disebut sebagai suatu tindakan atau sikap yang menempatkan kesalahan atau tanggung jawab atas kejadian yang dialami oleh korban pada korban itu sendiri, bukannya pelaku. Ini termasuk tindakan yang merendahkan korban, menyalahkan mereka, atau bahkan menyiratkan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang memicu kejadian tersebut. Seperti alih-alih menyalahkan begal, yang disalahkan korban, mengapa lewat lorong itu misalnya, mengapa pulang larut malam dan seterusnya. Warga Gaza yang korban disalahkan dalam kasus genosida di Gaza. Saya ajak teman-teman merenung, apa yang terjadi sebelum Tufanul Aqsa? Apakah benar di Gaza kondisinya baik-baik saja? Apakah bisa dikatakan baik-baik saja jika wilayah mereka diblokade? Jalur keluar masuk dikontrol sepenuhnya Israel. Wilayah mereka direbut paksa sedikit demi sedikit. Dan atas tuduhan mengancam keamanan, warga Gaza bisa seenaknya dibunuh. Begitupun yang terjadi di tepi barat. Di tepi barat tidak ada kelompok perlawanan. Tapi secara ilegal, Israel terus membangun pemukiman dengan melakukan perampasan-perampasan. Dan itu terus dilakukan Israel tanpa ada yang menghalangi. Dunia juga diam karena menganggapnya hanya masalah sengketa tanah biasa. Bangsa kita juga pernah mengalami penjajahan. Dan apakah nenek moyang kita juga dulu mau disalahkan karena melakukan perlawanan demi mendapatkan kemerdekaan? Tidak ada kemerdekaan yang diraih tanpa perlawanan. Mahatma Gandhi tidak hanya bersemedi dalam menghadapi kolonial Inggris. Nelson Mandela tidak hanya berdoa demi membebaskan negaranya dari rezim apartheid. Soekarno dulu tidak hanya negosiasi untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Imam Khomeini tidak hanya berkhutbah di mimbar saja untuk memenangkan revolusi di negaranya. Dia dipenjara, diasingkan, putra dan murid-muridnya dibunuh satu-satu. Dan dengan enteng kita meminta warga Gaza diam saja demi stabilitas dan demi agar Israel tidak mengamuk, meski harga diri dan kehormatan mereka diinjak-injak. Hentikanlah narasi menyalahkan korban dalam isu Palestina. Bukan strategi perlawanan yang harusnya disorot, tapi kejahatan kolonialisme Zionis. Itulah akar masalahnya. Sistem Zionisme lah yang mendatangkan bencana yang berkepanjangan di Palestina. Narasi yang benar adalah, jika sekiranya tidak ada Zionis yang mendirikan negara secara ilegal di Palestina dengan melakukan kooptasi paksa dan brutal, pengusiran massal dan genosida, Palestina tetap akan menjadi negeri yang damai, indah, dan menjadi tempat berkumpulnya 3 agama besar, Islam, Yahudi, dan Kristen yang hidup secara harmonis. Percayalah, Palestina hari ini akan tetap menjadi negeri yang damai jika kolonialisme modern tidak merusaknya. Mari terus kita gaungkan pembebasan Palestina. Rezim apartheid Zionis harus dihancurkan. Mengapa negara-negara besar banyak yang bertahan membela Israel? Karena Israel inilah benteng terakhir kolonialisme. Kehancuran Israel menandai berakhirnya imperialisme seutuhnya. Mari, hapuskan penjajahan dari muka bumi.